Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum itu Bapak mau absen dulu kehadiran dari anak Bapak. Oke, nama Clara. Hadir Pak. Ayu. Hadir Pak. Regina. Hadir Pak. Friska. Mana dia? Izin ke WC. Izin Pak, izin. Iya. Kami. Izin. Nanti ibu jadi santi. Habis itu Nancy. Pak. Ya. Izin Pak. Oh iya, Bu, silakan duduk. Si Tami tadi mana? Dia tadi lagi izin ke WC Pak. Silakan duduk Tami. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita sama-sama memulai bersama-sama berdoa. Jadi tolong kepada kami untuk memimpin doanya untuk belajar pagi hari ini. Silakan Tami. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing dimulai. Maaf, selesai. Ya, terima kasih kami. Semoga kita dilancarkan proses belajar kita pagi hari ini. Oke, sebelum itu, kalau kita mau belajar tentang yang kita akan bahas sekarang, ya Bapak akan menjelaskan sebelum kita membahas materi yang kita akan bahas nanti. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep reaksi pembatas dalam posisinya berdasarkan perbandingan mol antar zat yang bereaksi. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan reaksi pembatas dan menghitung hasil reaksi zat sisa atau zat yang terbentuk dalam perhitungan stereofonetik kimia. Jadi sebelum kita akan bahas materi yang kita akan bahas, kita harus ingat dulu materi yang sebelumnya yang sudah kita bahas, yang mana ada yang tahu tentang mol itu apa? Sekarang. Mol adalah satuan SI untuk menyatakan jumlah zat yang digunakan dalam perhitungan kimia. Oke, betul ya. Jadi jumlah satuan SI untuk menentukan jumlah perhitungan kimia. Karena mol ini kalau kita bahas tentang jumlah perhitungan kimia, maka ada kaitannya dengan konsep mol. Nah, konsep mol itu apa kalau kalian tahu? Yang sebelumnya. Nah, apa boleh Regina? Konsep mol itu cara untuk menyatakan jumlah zat kimia. Nah, oke. Berarti kan kalau kita menanyakan membahas tentang konsep mol itu kan cara untuk menentukan menyatakan jumlah zat kimia. Karena konsep mol ini kan kalau kita pelajari sebelumnya itu kalau kita tahu kalau kita mencari mol itu kita bisa mengetahui dengan posisi sebelah kanan yang ada sebelah kanan dan sebelah kiri ada sebelah di bawah, yang mana di sebelah kanan itu ada massa. Kalau kita mencari mol kita bisa menentukan dari massa dibagi dengan AR atau MR, maka kita akan mengetahui jumlah mol dalam suatu reaksi kimia. Kemudian sebaliknya juga kita bisa menentukan jumlah partikel dengan perbandingan jumlah partikel dengan bilangan Avogadro untuk menentukan jumlah mol dalam suatu reaksi kimia. Begitupun kalau kita mengetahui volume yang kita dapat, kita bisa
menggunakan perbandingan volume berbanding 22,4 untuk menentukan volume mol dalam suatu reaksi kimia. Nah, kalau kita membahas tentang konsep mol dalam perhitungan jenis reaksi kimia, maka kita tidak akan lepas dari konsep reaksi kimia, betul tidak? Ya. Nah, konsep reaksi kimia ini maka akan menjadi konsep kelarutan. Nah, konsep kelarutan sendiri itu apa? Dia tahu. Nah, boleh? Kelarutan itu merupakan campuran dua atau lebih zat yang bersifat homogen dan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Jadi kalau kita tengok dari ada dua komponen antara zat larut dan zat larut, berarti di situ ada reaksi kimia. Terjadi juga kita akan menentukan stoichiometri kimia yang kita sebelumnya diketahui tentang konsep mol. Maka di situ ada konsep larutan, reaksi kimia yang berkecimpung dalam pembahasan itu. Kemudian kita juga akan ketemu juga di konsep larutan di reaksi kimia, yaitu persamaan reaksi. Di mana persamaan reaksi ini kan perbandingan ya antara reaksi di produk dan di reaksi dan di produk itu sama-sama jumlahnya. Kalau di sebelah kiri itu ada 5, maka di sebelah kanan harus ada 5 jumlah dalam suatu reaksinya. Nah, kalau kita tadi sudah membahas tentang materi-materi yang sebelumnya, untuk membahas materi yang kita akan bahas, maka kita juga akan mengetahui dalam kehidupan sehari-hari ada namanya sebuah sandwich, yang mana ini makanan orang luar negeri yang sangat populer. Di Indonesia juga lumayan populer. Ini kebetulan. Juga kita tengok di sini ada berapa sandwich, ada 6. Habis itu kalau kita tengok dari yang tulisan ini keterangan, di setiap sandwich yang sempurna itu membutuhkan 2 potong roti, 1 lembar keju, 1 telur, 2 udang, 2 lembar selada, dan 2 potong tomat, 2 potong timun. Namun kalau kita lihat, kalau jumlah bahan yang tersedia itu hanya terbatas 8 potongan roti, habis itu 3 lembar keju, 4 lembar selada, 4 potong tomat, 4 potong timun, 8 potong tomat, dan potong timun itu, kalau kita pikir-pikir mana sih yang akan bahan yang akan habis duluan itu? Kalau kita tengok-tengok, kalau kita membutuhkan 2 potong roti, maka kita bisa lihat ada 8 potong roti, maka menjadi 4 buah sandwich yang sempurna nantinya. Cuman di sini ada 2 kekurangan. Ada lembar keju, 4 lembar selada, 4 potong tomat, 4 potong timun, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini, maka yang akan habis duluan adalah kalau kita nengok dari pembuatan sandwich yang sempurna, itu ada 1 lembar keju kan dalam satu sandwich. Kalau kita tengok di sini ada 3 lembar keju, tapi satu sandwich itu kan kita bisa membuat 4 sandwich yang sempurna, nanti ada 4 buah. Cuman setiap sandwich itu ada lembar keju. Satu sandwich ada 1 lembar keju. Cuman di sini ada 3. Jadi kalau kita lihat sini, maka lembar keju inilah yang menjadi pembatas untuk pembuatan sandwich yang sempurna itu. Kalau kita lihat dari sini, maka kalau kita buat yang sandwich yang sempurna, kalau bahan itu tidak tersedia, maka kita akan terbatas dalam pembuatannya. Kita akan berhenti dalam pembuatan yang sandwich yang sempurna itu. Nah, begitu pula kaitannya dengan materi yang kita akan bahas. Materi yang akan kita bahas, bagaimana dalam reaksi kimia, apakah ada zat yang menjadi peran sebagai reaksi pembatas dalam reaksi kimia itu sendiri. Nah, kita belum tahu kan, maka kita akan bahas tentang reaksi pembatas itu. Oke. Kalau kita lihat di sini, reaksi pembatas itu kita lihat itu ada contoh A plus B menjadi C dan D. Nah, dalam reaksi pembatas itu akan membentuk 3 kemungkinan.
yang mana kemungkinan pertama adalah kedua reaksi itu habis, kedua reaksi itu tidak habis bereaksi bebas, atau salah satunya bereaksi habis. Nah, disinilah peran dalam salah satu reaksi yang habis itulah yang dinamakan sebagai reaksi pembatas. Mengapa kita bisa sebut reaksi pembatas? Jadi reaksi pembatas itu adalah reaksi yang merupakan reaksi yang habis terlebih dahulu. Maka kalau kita lihat tadi, kalau yang di sepotong sandwich itu, kejulah yang habis terlebih dahulu dalam pembuatan sandwich yang sempurna. Maka potong keju itulah yang menjadi reaksi pembatas dalam konsep reaksi pembatas itu. Nah, dalam reaksi pembatas, kalau kita lihat tadi reaksi yang telah habis terlebih dahulu, maka reaksi pembatas ini menjadi acuan dalam menentukan jumlah zat bereaksi awalnya atau jumlah mol yang dihasilkan. Maka menjadi dasar perhitungan kita dalam menentukan massa zat yang tersisa atau zat yang terbentuk, menentukan volume molar zat yang telah direaksi, habis itu menentukan konsentrasi zat yang telah reaksi. Nah, jadi pertanyaan yang akan timbul pertanyaan di sini, bagaimana cara kita menentukan reaksi pembatas itu? Di sinilah penentuan cara kita untuk menentukan mana dalam reaksi kimia itu reaksi pembatas. Kalau kita lihat di sini, menentukan mol awal setiap reaksi, kemudian angka-angkanya, kemudian membagi mol setiap reaksi dengan koefisien. Reaksi dengan hasil pembagi paling kecil merupakan reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas adalah reaksi yang habis terlebih dahulu, itu yang disebut reaksi pembatas. Nah, kita tengok ini, kalau kita mencari reaksi pembatas, rumus reaksi pembatas, untuk mencari reaksi pembatasnya, itu bisa menggunakan rumus namanya reaksi pembatas sama dengan jadi untuk kita menentukan reaksi pembatas itu dengan mencari mol berbanding dengan koefisien. Nah, inilah untuk menentukan reaksi pembatas itu. Kalau kita lihat sebelumnya kan materi yang kita telah bahas, kalau kita mencari mol kita bisa melihat dari massa dibagi dengan AR atau MR, atau jumlah partikel kita banding dengan bilangan Avogadro, atau volume STP dibagi banding dengan 22,4. Nah, kalau kita di sini reaksi pembatas kita bisa menggunakan mol berbanding dengan koefisien. Nah, kalau kita melihat dari lebih paham lagi tentang bagaimana reaksi atau konsep reaksi pembatas itu dalam contoh soal, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada diketahui reaksi H2 gas plus 2O2 gas reaksi menjadi H2O gas jika yang diketahui 2 gram gas hidrogen bereaksi dengan 8 gas oksigen, maka uap air yang dihasilkan adalah berapa gram yang ditanya. Nah, kalau kita di sini kan bisa lihat yang reaksinya, dan diketahui juga massa setiap komponen dari gas hidrogen dan gas oksigen, ada 2 gram gas hidrogen dan 8 gram oksigen. Nah, ini adalah salah satu cara penyelesaian dalam soal yang tersebut, di mana kalau kita lihat di sini kita bisa
Pertama kita harus mengetahui tulis reaksinya dulu. Reaksi dari ini, reaksi kimianya kita tulis dulu. Ini adalah reaksi yang kimia tadi. Nah, sebelum kita menentukan atau kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus melihat persamaan reaksinya dulu, apakah sudah setara atau belum atau tidak. Jadi tengok dari sini. Nah, kalau kita lihat di sini, reaksi di sini belum setara, di mana O di sini masih satu, sedangkan yang di O di reaksi masih ada dua, maka kita bisa ditambah dengan 2. Kemudian di atom H ini ada 4, di sini masih 2, maka di sini kita tambahkan 2. Setelah kita menentukan persamaan reaksinya, kita bisa mulai menghitung bagaimana cara menentukan mula-mula, habis itu reaksi pembatasnya, kemudian sisa dari reaksi tersebut. Kalau tadi udah kita mulai persamaan reaksi, kita mulai mencari mol mula-mula. Kan di sini di soal kita belum tahu mol mula-mulanya berapa. Jadi kita harus mencari mol itu dulu. Gimana caranya? Kita di sini dapat kita ketahui di sini ada 2 gram hidrogen dan 2 gram gas oksigen. Caranya adalah dengan lanjut. Ada yang mau ditanyain nggak di tadi lembar kerja? Angka PD-nya boleh dicoret, Pak? Boleh, silakan. Iya, jadi ngerjainnya di nomor 1 dan nomor 2 apa aja yang ini ada poin-poinnya nih. Boleh kalian tambahin apa aja yang mau ditambahkan. Menurut pandangan kalian. Ya, memang ya, hampir sama kayak contoh. Oke, Pak. Oke, udah belum? Udah ya? Gak usah lama-lama. Oke, lanjut aja langsung presentasi ya. Presentasi di kelompok yang pertama. Ayo presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, di mana pertama akan dibacakan oleh Clara. Di mana pertanyaan pertama itu, tuliskan pendapat awalmu tentang penyebab reaksi bisa berhenti meskipun masih ada reaksi yang tersisa. Nah, menurut kelompok kami, reaksi dapat berhenti meskipun masih ada reaksi yang tersisa karena beberapa alasan. Salah satunya adalah perbandingan reaksi atau volume yang berbeda-beda, sehingga salah satu reaksi habis lebih dulu dan reaksi tidak dapat berlangsung sempurna. Yang kedua itu, apa yang dimaksud dengan reaksi pembatas? Nah, menurut kelompok kami, reaksi pembatas adalah reaksi yang habis lebih dahulu dalam reaksi kimia dan menentukan jumlah produk yang dibentuk. Nah, yang pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara menentukan zat mana yang menjadi reaksi pembatas? Nah, menurut kelompok kami, dengan menghitung perbandingan mol setiap reaksi berdasarkan persamaan reaksi yang telah setara, kemudian melihat reaksi mana yang memiliki jumlah mol lebih sedikit dibandingkan kebutuhan reaksinya. Nah, yang pertanyaan terakhir itu bagaimana hubungan reaksi pembatas terhadap jumlah produk yang dihasilkan. Nah, menurut kelompok kami, jumlah produk yang dihasilkan hanya tergantung pada jumlah reaksi pembatas, karena ketika reaksi pembatas reaksi pembatas habis, reaksinya berhenti.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran, dipersilakan. Kalau tidak ada, katakan cukup. Cukup. Oke, mungkin presentasi kami hanya sampai di sini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kelompok selanjutnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Regina dipersilakan untuk memberi. Dijelasin, Pak. Boleh? Sama aja. Jadi di sini kami membuat reaksinya 2NaOH ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4. Nah, di mana sudah kami setarakan koefisiennya yaitu 2, 1, 1 dan 1. Lalu kami mencari mol mula-mula, di mana mol mula-mulanya itu sudah diketahui. Untuk NaOH itu 1 mol dan juga untuk H2SO4 itu 2 mol. Kemudian kami mencari mol bereaksinya, di mana kami mencari mol bereaksi itu menggunakan rumus yang telah diberikan oleh Bapak tadi, yaitu koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali dengan mol diketahui, sehingga kami mendapatkan untuk mol NaOH itu 1 mol, kemudian H2SO4 itu 0,5 mol, Na2SO4 itu 0,5 mol, H2O itu 1 mol. Sehingga untuk mencari sisanya itu mol mula-mula dikurangi dengan mol yang bereaksi, di mana untuk NaOH itu habis bereaksi, H2SO4 tersisa 0,5 mol, dan juga begitu juga dengan produknya 0,5 mol dan 1 mol. Sehingga di sini kami dapat mengetahui bahwa reaksi pembatasnya itu adalah NaOH karena dia telah habis bereaksi. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembatas itu apa menurut kalian, dan bagaimana cara menentukannya, dan bagaimana dalam aplikasi perhitungan di stoichiometri urutan di reaksi pembatas. Nah, kalau kita tadi udah belajar tentang reaksi pembatas, ada yang bisa menyimpulkan apa itu reaksi pembatas? Jadi reaksi pembatas itu reaksi yang habis bereaksi terlebih dahulu. Untuk menentukannya itu bisa ditentukan dengan melakukan perhitungan mol dibagi dengan koefisien, di mana hasil pembatas tersebut yang paling kecil itu adalah reaksi pembatasnya. Jadi kalau sederhananya reaksi pembatas adalah reaksi yang habis terlebih dahulu. Kalau kita dari perhitungannya juga kita lihat mana mol yang paling sedikit dalam reaksi itu, maka itulah yang kita sebut reaksi pembatas. Oke. Kalau tadi udah kalian bagaimana reaksi pembatasnya, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari reaksi pembatas itu menjadi acuan kita untuk memberi batasan kepada orang lain. Jangan sampai diri kita berlebihan sama orang lain, jangan sampai kita merugikan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Maka itulah konsep reaksi pembatas, di mana reaksi pembatas adalah reaksi yang harus dahulu untuk membatasi hasil produk. Maka produk itu tidak habis reaksi, dan hasil reaksinya akan habis beneran dan tidak maksimal di dalam reaksinya, jadi menimbulkan sisa. Jadi itulah kalau dalam kehidupan sehari-hari kita harus membatasi diri kita terhadap orang lain. Bukan berarti kita menjauh, bukan berarti kita ingin menjadi orang pendiam, tapi ada batasan-batasan tertentu untuk menjaga kehormatan kita, menjaga nama baik kita, nama orang lain, jangan merugikan orang lain, bahkan memberikan diri. Nah, sebelum kita tutup materi yang kita akan bahas, kita proses dulu untuk sebatas mana kalian udah paham di reaksi pembatas atau reaksi pembatas. Bapak kasih link Google Form-nya, nanti kalian isi dengan 5 menit. Nah, udah ya di grup. Ya, Pak. Oke, udah ya, udah semua untuk materinya. Oke, semuanya ini nanti Bapak kasih hasil pengertian kalian, gimana pemahaman kalian tentang reaksi pembatas. Nanti kalau kita belum paham lagi, kita akan bahas lagi dengan sederhana, lebih enak kita bahasnya untuk reaksi pembatas. Sebenarnya reaksi pembatas dari stoichiometri kimia adalah paling sederhana menurut Bapak. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bapak pamit dulu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum.